Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di mata kuliah perancangan kapal 2 ya, General Arrangement, di mana sesi kali ini setelah sesi sebelumnya kita sudah membahas terkait review lines plan dan juga terkait introduction to General Arrangement, di mana kalian sudah mengetahui GA itu seperti apa sih fungsinya GA. Nah, di sesi selanjutnya, di pertemuan minggu ini, untuk di leg 3, yaitu anak buah kapal ya, di sini kami akan membahas, Ibu akan membahas lebih jelas terkait anak buah kapal atau ship crew. Nah, ya, jadi awak kapal atau ship crew yang biasa kita sebut ship crew adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil. Jadi, semua awak ya yang bekerja di atas kapal di garis bawahi ya, selain kapten, itu yang kita sebut dengan awak kapal, ya. Jadi, semua yang bekerja di atas kapal, ya, selain nahkoda atau kapten, ya, itu yang kita sebut dengan awak kapal, ya. Kemudian, selanjutnya terkait dengan jenis sertifikat kepelautan. Jadi setiap awak kapal yang ada itu ya atau yang bekerja di atas kapal itu harus memiliki sertifikat keahlian pelaut ya, baik itu COC, Certificate of Competency, maupun sertifikat keterampilan pelaut atau yang kita sebut dengan COP. Nah, jenis-jenis sertifikat keahlian pelaut atau Certificate of Competency itu bisa kita lihat langsung jenisnya juga untuk lebih detailnya di Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 70 tahun 98. Nah, karena kita memang menggunakan Keputusan Menteri ini, jadi di dalamnya sudah dijelaskan ya tugasnya apa saja, kemudian awak kapal terdiri dari siapa saja, tugasnya apa saja, sertifikatnya juga harus seperti apa, itu sudah dijelaskan atau dituangkan secara lengkap di Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 70 tahun 98 ya. Dan Ibu sudah upload di Learning, di mana kalian bisa mengecek langsung ya seperti apa, boleh dicek langsung isinya di dalamnya seperti apa. Nah, di sini, di situ di pasal 3 itu dijelaskan, jadi COC yang harus mereka miliki ya, yaitu ship crew itu harus miliki yang pertama sertifikat keahlian pelaut nautika, kemudian sertifikat keahlian pelaut teknik permesinan, dan sertifikat keahlian pelaut radioelektronika. Namun ini baru sebagian aja ya, untuk selengkapnya nanti silahkan dicek sendiri. Oke. Nah, di sini Ibu memberikan contoh dari ship crew organization. Jadi bisa saja beda-beda ya di setiap kapal, namun di sini Ibu memberikan contohnya supaya bisa ketahuan. Jadi ship crew pada sebuah kapal itu biasanya terdiri dari apa aja sih, dari siapa aja sih ya. Nah, oke, ya, di sebelah kiri kita bisa lihat, jadi setelah master atau biasa kita sebut master atau biasa kita sebut kapten atau mungkin juga nahkoda ya. Di sini, nah untuk yang di sebelah kiri, di situ bisa nampak ada master, kemudian di bawahnya master di setiap departemen itu sudah ada chief departemennya masing-masing. Yang pertama itu chief officer. Jadi untuk chief officer itu kedudukannya itu di atas second officer, kemudian di atas bosun sama AD, able body ya atau body seaman ya. Kemudian juga ada third officer. Kemudian kita lihat ada di bagian engineering department. Nah, di engineering untuk engineer itu ada chief engineer, kemudian chief second engineer. Selanjutnya di bawah yang dibawahi oleh second engineer itu ada electrician, third engineer dan seterusnya. Nah, kemudian juga kita melihat perbedaan yang biasa ada di kapal itu adalah dibedakan dari cook-nya atau catering department. Ya, di sini kita melihat ada chief cook yang membawahi second cook sama messman. Itu contoh yang pertama. Untuk contoh yang selanjutnya, kita ada career flow chart-nya. Jadi yang pertama itu bisa jadi captain, kemudian ada 3 departemen ya. Pertama deck departemen, engine departemen, salon departemen. Salon departemen ya. Salon ini berarti yang biasa kita sebut juga catering departemen ya. Nah, untuk di deck departemen yang paling atau kepala dari departemen itu yang kita sebut dengan chief
officer. Kemudian ada second officer, third officer, kemudian ada cadet sama rating ya. Kemudian di departemen selanjutnya, di engine departemen itu berarti chief-nya dari engine departemen atau head departemen dari engine departemen itu adalah chief engineer yang membawai second engineer, third engineer dan seterusnya ya. Kemudian ada di departemen ketiga itu salun departemen ya, atau yang bagian catering atau bagian masak memasak. Di situ ketuanya itu adalah chief cook ya. Kemudian selanjutnya di bawahnya ada assistant cook, chief steward sama general steward. Nah, kalau kita melihat dua ini, walaupun memang dia berbeda secara flow chart-nya, secara struktur organisasinya ya, strukturnya di dalam, namun pada dasarnya kita bisa melihat memang di kapal itu setidaknya itu terdiri dari engine departemen, deck departemen, sama yang satu, salon departemen, atau cooking departemen, atau catering departemen. Jadi setidaknya ada 3. Ibu ulangi ya, ada engine departemen, ada deck departemen, kemudian ada salon departemen atau catering department. Oke, selanjutnya di sini, nah ini contoh selanjutnya ya pada dasarnya. Nah, kalau menurut Manuela Regusoni, bahkan di departemen yang ada di sebuah kapal itu tambah 1. Jadi radio departemen itu dipisahkan. Walaupun sih sebenarnya biasanya radio departemen ini kita masukkan di deck departemen. Tapi kalau menurut Manuela Regusoni itu dibagi menjadi 4. Jadi ada deck departemen, ada engine departemen, ada catering departemen, kemudian ada radio departemen. Nah, kita mulai dari yang pertama ya. Setelah master atau nahkoda atau yang biasa kita sebut captain misalnya. Nah, di bawahnya itu ada deck departemen. Nah, deck departemen biasanya kita head departemennya itu adalah first officer. Jadi masing-masing departemen ini diketuai ya. Kalau biasanya bahasanya kita bilang head departemen oleh seorang first officer. Nah, di bawahnya istilah officer ada yang namanya petty officer. Nah, di bawah petty officer ada yang namanya ratings. Jadi kalau yang tadi sudah langsung dipisahkan ya orangnya siapa saja. Nah, di sini kita bisa melihat jenjangnya. Ada yang namanya first officer, petty officer, sama yang ada yang namanya ratings. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya di sini. Nah, di sini bisa dilihat untuk detailnya di deck departemen itu ada siapa saja ya menurut Manuel Gerusoni. Di situ ada officer, itu adalah yang pertama chief officer atau yang biasa kita sebut MAT ya. First MAT. Jadi biasa kita sebutnya first MAT atau chief officer. Kemudian di bawahnya ada second officer sama third officer. Ya, berarti third MAT. Jadi selain officer biasa kita sebut juga dengan MAT ya. Kemudian selanjutnya ada namanya navigating cadet. Nah, selain officer, setelah yang kita lihat tadi ya, jadi setiap departemen itu ada officer, ada PT officer, ada rating. Nah, untuk PT officer di departemen, itu yang kita sebut dengan bosun atau boswen. Ya. Kemudian tugasnya seperti apa bisa nanti kita lihat lebih lengkap ya, baik di keputusan menteri maupun nanti di slide Ibu, beberapa slide Ibu ada menjelaskan tapi tidak semuanya karena lumayan banyak ya. Di sini kita lihat. Yang penting kita tahu aja dulu sistemnya yang ada di kapal itu strukturnya seperti apa sih, struktur organisasinya itu aja ya. Nah, masih di departemen. Selanjutnya itu kita ada petty officer. Nah, untuk petty officer di departemen itu tadi ada bosun ya, bosun atau yang kita sebut dengan boswen. Kemudian ada carpenter, ya, ada carpenter. Selanjutnya ada untuk ratingsnya itu ada helmsman atau quartermaster, sama AB, able seaman, sama efficient deck. Jadi ini semua yang ngurusin deck, ya. Kemudian ada ordinary seaman. Selanjutnya di engine department untuk officernya, officer yang pertama itu kita sebut dengan chief engineer, ya, chief engineer. Jadi head departemennya dari engine department itu sendiri itu adalah seorang chief engineer, atasannya ya, yang paling atasan ya. Kemudian di situ ada masuk juga electrical officer ya. Kemudian ada engineer cadet. Nah, PT officernya di bawahnya officer itu ada yang namanya PT officer. Itu ada storekeeper, donkeyman, pumpman,
sama ratingnya nanti fireman sama greaser. Jadi kalau sudah ada yang kita sebut misalnya fireman dan lain-lain, berarti itu masuknya di rating. Nah, lihat departemennya, departemen apalagi. Misalnya kalau fireman tadi berarti masuknya di engine departemen. Kalau umpamanya dia ratingnya quartermaster, ya, itu berarti masuknya di deck departemen. Selanjutnya kita ada catering departemen. Nah, catering departemen atau yang biasa disebut dengan salon, ya, atau biasa kita sebut juga cooking departemen, ya. Nah, di sini kebetulan kita namakan catering departemen. Nah, untuk tingkatan yang paling atasnya, ya, itu head-nya dipegang oleh officer, first officer. First officer-nya itu adalah chief steward-nya. Kemudian di bawahnya chief steward itu ada purser. Nah, petty officer-nya sendiri ada yang membawahi atau ada yang bertanggung jawab untuk galley tersendiri, ada yang bertanggung jawab untuk salon. Nah, galley itu berarti dipegang oleh ship cook, salon dipegang oleh second steward. Nah, untuk ratingnya sendiri, galley dipegang oleh cook, salonnya dipegang oleh steward, sama junior rating, seperti itu ya. Nah, yang terakhir, menurut Manuela Gergusoni, itu berarti itu ada yang namanya officer-nya untuk di radio departemen atau shift radio officer. Nah, biasanya kalau kita melihat struktur yang sebelumnya atau flowchart yang sebelumnya, di situ kita melihat kalau radio departemen ini dimasukkan ke bagian deck departemen, ya, seperti itu. Baik, selanjutnya di sini, di sini sudah ada duties, function, and responsibility. Nah, yang pertama itu master atau kapten, atau yang di dalam bahasa Indonesia mungkin kita sebut nahkoda misalnya ya. Nah, jadi untuk master atau kapten itu orang yang bertanggung jawab atas kapal, kargo, dan keselamatan seluruh krunya. Jadi orang yang paling pertama bertanggung jawab atas kapal dan diamanahi oleh owner itu adalah kapten. Jadi kapten, semua awak yang tadi kita sebutkan, ya, semua first officer atasannya atau melapor langsung sama kapten. Jadi karena kapten itu seolah-olah pemilik, bukan pemilik kapal ya, tapi memang yang diamanahkan oleh pemilik kapal, betul-betul yang berkuasa di kapal. Dalam artian berkuasa ini, segala hal itu harus diketahui, apa yang terjadi di kapal itu harus diketahui oleh kapten. Makanya yang tadi, atasan-atasan yang tadi, yang bagian head departemen masing-masing yang tadi Ibu bilang, itu harus bertanggung jawab laporannya nanti ke kapten. Oke, kemudian kapten juga navigator yang berkualifikasi baik dan berpengalaman. Setiap hari tanggung jawabnya itu bisa berkisar dari mengelola sumber daya personal, mengelola navigasi kapal sesuai dengan standar, atau memastikan kepatuhan terhadap standar kinerja manajemen sistem keselamatan kapal ya, atau MSK, dari kualitas, kemudian memastikan keamanan kapal, dan mengelola akuntansi, penggajian, dan inventaris. Nah, biasanya kapten ini akan dibantu oleh Chief Officer atau MAT yang merupakan kepala departemen dek. Nah, tadi ada ya first mat di setiap departemen, itulah yang membantu kapten, seperti itu. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada bagian dek departemen. Nah, dek departemen berarti kru yang bekerja di dek departemen itu bertanggung jawab untuk menavigasi kapal dan menangani muatan. Nah, personil yang bekerja di departemen dek itu dibagi menjadi dua kategori, ada license sama unlicensed ya. Jadi kru itu ada license, ada unlicensed. Nah, kalau license untuk di departemen itu kayak kapten, mat. Jadi memang dari segi sertifikasinya pun pasti semakin ketat dan juga tinggi ya requirement-nya. Nah, jadi kalau untuk license, menjadi seorang petugas di Pantek itu membutuhkan pengalaman yang cukup. Kemudian waktu lautnya sebagai pelaut yang cakap dan lulus ujian yang tepat, atau mendapatkan gelar sarjana dari Merchant Marine Academy. Adapun untuk unlicensed, itu seperti deck rating ya. Jadi siapa saja rating yang ada di deck departemen nanti bisa dilihat di slide sebelumnya ya. Nah, biasanya membantu dengan operasi deck seperti pemeliharaan area, peralatan, docking, undocking, kemudian jalur penanganan, mesin operasi, peralatan penyelamat, dan juga berdiri di ruang kemudi. Jadi yang berdiri di ruang kemudi itu adalah deck rating, itu unlicensed ya. Asalkan ujian penjagaannya udah selesai. Maksudnya udah melalui tahap ujian ini, seperti itu ya. Oke, kita bisa lihat di sini contoh gambarnya. Ya, di sini ada salah satu contoh kru dari dek departemen yang sedang bekerja. Oke, selanjutnya kita ada duties, function, and responsibility dari isinya
departemen tadi ya, atau yang ada di kapal kita, yang ada di kapal. Yang pertama itu ada chief officer. Jadi chief officer itu kan tadi Ibu sebut, chief officer itu biasa disebut dengan chief mate atau first mate ya. Bukan soulmate ya, tapi first mate atau chief mate, bukan soulmate loh ya. Jangan sampai ingatnya soulmate. Tapi nggak apa-apa kalau mau ingat juga, soalnya dibuang, diganti dengan chief atau first. Itu adalah kepala departemen deck. Jadi dia adalah orang kedua setelah master atau nahkoda kapal. Ya, jadi ini di bawahnya untuk si kapten tadi. Jadi Ibu menjelaskan orang yang berada atau yang bertanggung jawab pada kapal selanjutnya ya. Nah, tanggung jawab utama dari first officer itu adalah operasi kargo kapal, stabilitas, mengawasi awak geladak. Nah, chief officer juga ini bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan kapal serta kesejahteraan awak kapal. Selanjutnya kita ada second officer. Nah, second officer yang biasa kita sebut dengan second mate, nah biasanya bertanggung jawab atas navigasi kapal dengan posisi di bawah kepala perwira dan di atas perwira ketiga, atau first officer dan di atasnya third officer. Nah, dia adalah orang ketiga setelah master dan chief officer, ya. Oke, kemudian selanjutnya ya, ada second officer, berarti ada third officer, juga disebut third mate. Mate terutama ditugaskan untuk keselamatan kapal dan awak kapal. Nah, perwira ketiga pada umumnya berperan sebagai kepala petugas keamanan kapal. Jadi kalau ada kata perwira itu disamakan dengan officer ya, atau mate ya. Oke, tolong digarisbawahi. Kemudian, perwira ketiga, posisi berlisensi berikutnya di atas kapal sebagai wakil komandan keempat. Jadi ini adalah bawahannya si kapten, ya. Jadi bawahan kapten itu ada semua. Jadi bawahan kapten itu ada first officer atau first mate, second officer atau second mate, dan selanjutnya ada third officer. Oke, masing-masing di sini nanti bisa dilihat kembali ya, apa saja tanggung jawabnya. Contoh kalau chief, misalnya kalau yang bertanggung jawab keselamatan keamanan kapal itu siapa? Nah, di sini kan ada. Terus yang bertanggung jawab navigasi itu siapa? Misalnya ini berarti navigasi second officer. Kalau berperan sebagai petugas keamanan misalnya, nah itu misalnya third officer ya. Oke, selanjutnya kita ada, nah ini kita masuk ke engine departemen. Setelah tadi deck departemen, selanjutnya adalah kita ke engine departemen. Jadi, engine departemen bertanggung jawab mengoperasikan, memelihara, dan memperbaiki mesin, boiler, pompa, generator, serta mesin dan sistem lain yang penting untuk operasi kapal. Nah, adapun perwira atau personil yang bekerja di departemen ini itu dibagi menjadi dua kategori. Sama seperti di departemen tadi ya, ada license, ada unlicensed, seperti itu. Oke, duties-nya, jadi kita ada istilahnya engineer. Kalau di engineering departemennya, kita ada istilahnya engineer, itu bertanggung jawab untuk mengoperasikan dan memelihara sistem propulsi dan sistem bantu kapal dan tugas-tugas lain tergantung pada pangkatnya, termasuk tanggung jawab untuk mesin utama, boiler, bahan bakar, mekanisme kemudi, sistem sistem umpan, kelistrikan, sistem pendingin, pengolahan limbah, oli pelumas, jam tangan, dan lain-lain yang semua terkait dengan mesin ya, biasanya terkait dengan mesin seperti itu. Ini engineer. Nah, di bagian engineer lagi, engineering departemen, kita ada yang namanya chief engineer, second engineer, third engineer, sama fourth engineer. Sama dek departemen tadi ya, yang kita sebut dengan misalnya ada first officer, second officer, dan lain-lain. Sama di sini juga kita ada namanya chief engineer, kemudian second engineer, third engineer, fourth engineer, dan seterusnya. Oke, untuk selengkapnya nanti bisa dibaca ya. Oke. Selanjutnya kita menuju ke departemen ketiga, yaitu catering departemen, atau biasanya juga di struktur organisasi yang lain ini masuk di SIPCRU organization chart yang lain itu masuk di departemen terakhir. Nah, namun di sini kita ngebahas ini sebagai departemen ketiga sebelum ke radio departemen. Jadi untuk catering atau biasa kita sebut stewards department, jadi
Catering or galley departemen itu bertanggung jawab atas persiapan dan penyajian makanan untuk kru di atas kapal. Nah, kapal kalau nggak ada ini, aduh, susah pastinya ya. Karena seperti departemen yang lainnya, nah ini juga berperan penting ya untuk kru ya. Sangat-sangat berperan penting baik untuk kru maupun untuk passenger ya, otomatis ya. Karena ini sudah berkaitan dengan kampung tengah alias perut. Oke, jadi di sini kita bisa melihat catering departemen. Jadi catering atau gali departemen itu bertanggung jawab atas persiapan dan penyajian makanan untuk kru di atas kapal. Ada sejumlah pekerjaan yang tersedia di departemen yang mencakup chief steward, chief cook, second cook ya, yang dimana di bawahnya itu juga ada biasa kalau sudah semakin banyak krunya ya, khusus untuk apalagi kalau kapal-kapal passenger itu kan tingkatannya pasti semakin banyak ya, sampai ada bakery-nya, bakery beda, cleaner beda, dishwasher juga beda. Jadi itu semua masuk di catering department ya. Oke, selanjutnya kita ada yang namanya chief stewards. Nah, ini adalah chief stewards head departemen dari catering departemen. Itu fungsinya mengarahkan dan menugaskan personel yang melakukan fungsi seperti menyiapkan makanan, membersihkan, memelihara tempat petugas, mengelola toko kalau ada toko. Jadi chief steward juga melakukan aktivitas lain seperti catatan pengenaan biaya ya. Kayak misalnya ini pastinya paling paling apa sih paling terasa tuh kalau misalnya kayak passenger kan, apalagi kalau berlabuh harus beli lagi, harus stok makanan lagi seperti itu. Nah, pastinya chief steward ini apa sih yang sangat apa yang memang harus betul-betul memperhatikan hal ini, khususnya untuk di departemennya ya, yang terkait dengan catering departemennya seperti itu. Nah, chief steward itu dibantu oleh kepala juru masak dan asisten juru masak ya. Terus dibantu juru masak sama asisten pelayannya. Selanjutnya, departemen yang terakhir kita masuk yaitu ke radio departemen. Jadi departemen radio biasanya terdiri dari satu orang, radio officer aja. Nah, di kapal mungkin ada hingga 3 petugas radio. Bisa saja nanti tingkatannya jadi chief radio, second radio officer, sama third radio officer. Jadi kita sebut nama awaknya untuk radio departemen itu radio officer. Tinggal tambahin radio officer, kemudian disesuaikan dengan tingkatan perwiranya. Ya. Kalau yang paling atas berarti head departemen dari radio departemen itu adalah Chief Radio Officer. Jadi ingat kembali, tidak semua kapal itu sama ya, sampai memiliki misalnya radio departemen dan lain-lain. Tapi pada dasarnya ya, standarnya yang ada itu biasa terdiri dari 3 catering. Yang pertama tadi apa? Deck departemen, kemudian ada engine departemen, yang terakhir adalah catering departemen seperti itu ya. Namun di sini kita ambil contoh kalau ada tambahan satu departemen di mana radio departemen dipisahkan dari deck departemen. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk di deck departemen, di radio departemen sendiri itu ada yang namanya radio officer kan. Tadi ada first officer atau second officer atau third officer. Jadi, radio officer itu orang yang membantu memantau dan melacak aspek komunikasi di kapal. Nah, sebenarnya radio officer sendiri istilahnya itu muncul karena pada masa lalu itu ada radio yang digunakan sebagai alat komunikasi antara penjaga pantai dan kapal. Nah, profesi ini pun melibatkan banyak persyaratan. Jadi contoh ya, individu itu harus memiliki ijazah sekolah menengah dasar untuk melamar posisi petugas radio. Selain itu perlu mengikuti beberapa license. Jadi harus sudah memiliki beberapa license. Salah satunya misalnya radio telegraph operator license seperti itu. Oke. Nah, kita kan sebelumnya udah tahu ya duties, function, responsibility-nya. Kemudian kita sudah melihat juga tingkatan atau level di sebuah kapal seperti itu untuk ship crew-nya. Nah, sekarang kita mau tahu kira-kira kalau misalnya kita ngedesain gimana sih caranya sebenarnya menentukan jumlah kapal kita. Nah, untuk penentuan jumlah kapal kita ada beberapa
alternatif. Yang pertama, itu kita ikut berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 70 tahun 98, bab 2 pasal 2, di mana susunan awak kapal pada setiap kapal yang berniaga itu didasarkan pada yang pertama, daerah pelayaran. Yang kedua, tonase kotor kapal atau GT-nya ya, gross tonnage. Yang ketiga, itu ukuran tenaga penggerak kapal ya, berapa kilowatt. Ini adalah cara yang pertama. Jadi berdasarkan keputusan menteri. Jadi contoh di sini saya berikan satu contoh nanti sebentar ya. Ini ya. Oh ya. Nah, di sini satu contoh. Misalnya kapal itu GT-nya 10.000. Nah, di keputusan menteri ternyata kalau misalnya kapal tersebut memiliki GT 10.000, berarti setidaknya jumlah awak kapalnya itu adalah 12, di mana terdiri dari satu orang nahkoda, satu orang mualim satu, ya. Kalau kita udah bilang mualim ini berarti udah berhubungan dengan officer ya. Berarti Ibu ulangi, contoh tadi caranya apa? Lihat di KM 70, kemudian lihat GT-nya, GT berapa? Contoh misalnya GT 10.000. GT 10.000 berarti di KM-nya itu dijelaskan itu setidaknya memiliki 12 awak kapal yang terdiri dari yang pertama, satu orang nahkoda, ya, atau master. Dan yang kedua, satu orang mualim atau chief officer atau mate. Yang ketiga, 2 orang mualim 2. Kemudian satu orang operator radio, satu orang serang. Nah, serang ini nama lainnya bosun ya. Soalnya kalau di istilah di keputusan menteri ini pakainya pakai bahasa Indonesia, jadi memang langsung ditranslate memang bahasa Indonesia. Jadi kita translate sendiri aja. Jadi kalau yang serang ini yang dimasuk itu bosun atau boswen ya. Nah, bosun atau boswen nanti kalian bisa ngelihat slide-slide sebelumnya ya penjelasan. Yang bosun itu yang di departemen apa misalnya. Kemudian selanjutnya 3 orang jurumudi, AB Seaman ya, able body Seaman, ABS kita bilangnya biasa. Nah, yang kedua, 2 orang klasi. Nah, kalau klasi ini nama lain dari OS. OS ini yang AB sama OS itu yang biasa di departemen. Kemudian 1 orang koki sama 1 orang pelayan. Jadi 2 orang, yaitu 1 koki dan pelayan, ini khusus dari catering departemen. Nah, ini contoh dari kalau kita ngegunain ngegunain cara yang ditentukan sesuai dengan keputusan menteri kalau mau ngedapetin jumlah awak kapalnya atau jumlah ABK-nya. Tapi kalau umpamanya kita mau ini contoh yang lain ya. Kalau ini berdasarkan ship design and construction milik Taggart, jadi sudah dikasih tahu di situ kalau umpamanya dia cargo ship misalnya, mana sih mana sih yang perlu kita perbanyak? Contoh ya, di sini ada dikasih contoh kalau umpamanya dia cargo ship dengan LBP sekian, ya, dengan principal dimension sekian, kemudian DWT sekian, itu bisa mendapatkan misalnya 12 deck departemen, kemudian staffnya 2 orang, ya, di mana 12 total deck departemen itu terdiri dari 1 master, 1 chief mat atau officer, 1 second mat, 2 orang third mat, 1 orang boatswain, sama ABS, 6 orang ABS atau able seaman. Ya. Able body seaman. Itu ABS. Nah, di sini bisa dilihat ya contoh-contohnya seperti apa. Jadi ingat, biasanya juga awak kapal itu kita kembalikan ke jenis kapalnya itu apa. Contoh, kalau dia tanker kan berarti harus banyak yang ngurusin pipa-pipanya ya kan? Pipa-pipa yang ada di tankernya kan. Berarti itu nanti masuknya di mana? Ya, mana yang harus kita perbanyak? Apakah mungkin juga untuk yang meriksa di bagian decknya, berarti kan orang deck departemennya harus kita tambah, ataukah juga orang di engine departemennya yang harus kita tambah, seperti itu ya. Oke, jadi memang kita kembalikan ketika kita mengestimasi atau kita lagi menghitung jumlah ABK ya, dan kita sudah dapat jumlahnya, kemudian kita harus mendistribusikan, misalnya contoh setelah perhitungan Ibu dapat 12 ABK. Nah, kita harus melihat lagi. Jangan sampai kita harus melihat fungsinya dari kapal kita. Jenis kapal kita itu apa. Jadi departemen dari ketiga atau dari 4 ya. Departemen, deck, engine, catering, sama radio, yang mana yang harus kita perbanyak, yang kita perbanyak. Jangan sampai misalnya kapalnya sudah kapal kecil, ya kan? Udah gitu yang dibanyakin di catering departemen, ya. Atau
save-nya yang dibanyakin. Ya, itu kan secara logika juga nggak masuk ya. Walaupun kita tahu catering departemen juga penting, tapi kan ada hal penting yang memang di mana awaknya itu bisa didistribusi di departemen yang lainnya yang lebih yang bisa mendukung. Misalnya kalau kapalnya kecil ya satu save aja kan udah cukup seperti itu ya. Kalau kapal-kapal kecil ya lain kalau misalnya kayak passenger dan lain-lain. Nah, berarti estimasi untuk job role-nya sama distribusi awak kapalnya itu harus kita pertimbangkan misalnya untuk di bagian catering departemennya juga gitu ya. Oke, selanjutnya kita ada contoh lagi dari Taggart ya, si design and construction di sini. Contoh untuk cargo ship, container, ro-ro, kemudian train ship, bulk carrier ya. Product carrier, di sini sudah ada contohnya. Jadi memang kalau misalnya kita melihat di kargo, nah kargo itu yang diperbanyak itu orang-orangnya di bagian apa? Di bagian chief engineer, first assistant engineer ya. Kemudian di steward departemennya banyak nih ya, steward ya. Oke, kemudian itu untuk kargo. Terus kalau dia bulk carrier, nah bulk carrier di sini kita melihat distribusinya ya. Di engineering department itu cuma 10. Tapi ketika di stewardnya itu bisa sampai misalnya 6 ya, seperti itu. Jadi memang total-total yang ada di sini itu bisa kita lihat ya. Kalau di sini kalau menurut Taggart ya, di sini ini lanjutan ya. Di sini ada deck, staff, kemudian di steward. Jadi nanti sudah ada totalnya seperti itu. Oke, ini contoh ya atau example penentuan jumlah ABK. Nah, kalau yang pertama tadi menurut keputusan menteri, yang kedua, mohon maaf, kalau yang pertama tadi menurut keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 70 tahun 98, yang cara kedua itu menurut rumus yang diberikan oleh FB Ford, kalau nggak salah ya namanya. Nah, di sini itu sudah dimasukkan ada rumus, tapi kita harus tahu dulu berapa BHP-nya. Kalau yang tadi sama ya, tenaga penggeraknya dalam kilowatt. Nah, sekarang kalau ini untuk cara kedua, kita cuma butuh tahu berapa sih tenaga mesinnya kapal kita ya. Baru nanti masukkan LBP, panjang kapal, kemudian lebar kapal sama tinggi kapal. Nah, nanti kita dapatkan totalnya berapa. Tinggal masukkan di dalam rumus. Kita di sini juga tinggal pilih, misalnya koefisien steward deck antara 1,2 sampai 1,33, kita pilih di situ berapa ya. Oke, ini adalah cara kedua. Nah, biasanya kalau yang ada di pada saat ngedesain ini GE biasanya ibu sih mintanya dicoba dua-dua ya dengan cara yang KM Menteri tadi sama dengan menggunakan rumus ini. Nah, baru kita ambil yang kita tinggal pilih di antara dua itu takutnya jauh banget. Misalnya ada yang ngasih sampai 10, misalnya di keputusan Menteri itu cuma 10. Ternyata pada saat kita coba rumus juga jauh banget 17 atau berapa ya. Jadi memang biasanya sih kita suruhnya ada dua-duanya dicoba, kemudian kita lihat yang mana yang terbaik buat kapal kita, seperti itu. Selanjutnya, ini ya tadi ya, ini adalah referensinya. Oh, berarti udah selesai ya. Nah, di sini inilah tadi semua ya. Jadi review hari ini terkait anak buah kapal. Jadi di kapal itu pada dasarnya yang bekerja di kapal itu kan memiliki tingkatan-tingkatan. Nah, kemudian biasanya kita bagi menjadi 3 setidaknya standarnya ya. Ada yang namanya deck departemen, engine departemen, catering departemen. Tapi kalau menurut yang Ibu jelaskan di sini Ibu tambah satu, ada yang namanya radio departemen. Namun biasanya radio departemen ini masuk di deck departemen misalnya ya. Oke, mungkin itu saja yang terkait dengan anak buah kapal ya atau materi tentang ABK hari ini. Nah, untuk selengkapnya sampai jumpa di sesi selanjutnya ya. Dan jika ada pertanyaan, jangan sukar untuk bertanya ya, khususnya pada saat di forum diskusi kita, baik melalui WhatsApp atau Learning. Mungkin itu, mohon maaf atas segala kekurangan. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.